Baiklah, saya Novita Larasati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Karnenbok dan TKB Sabarudin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Menurut Profesor Serjono Sekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti, sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatif. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, faktor hukumnya; kedua, faktor penegakan hukum; ketiga, faktor sarana atau fasilitas; keempat, faktor masyarakat; dan kelima, faktor kebudayaan. Dengan memperhatikan sistematiknya dari kelima faktor ini juga difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif. Yang dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematik itu dapat membangun efektivitas penegakan hukum. Seharusnya diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusuli bagaimana penegakan hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitasnya. Penegakan hukumnya menjunjung tinggi, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Perkenalkan, saya Nurul Hadiah. Saya dari perwakilan kelompok 9 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Sedangkan hukum formal sendiri adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum-hukum material. Menurut Gustav Rechtschreibung, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokusumo 1986-130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: yang pertama, keadilan, merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Yang kedua adalah para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakatnya. Yang ketiga adalah unsur penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang.
Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukumnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai lembaga penegak hukum, di mana lembaga penegak hukum di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian merupakan penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Setelah itu, penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyelidik. Selain selaku penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang kedua yaitu kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam kaitannya tersebut, pelaksanaan atau penegakan hukum kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintahan lainnya, di mana itu dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah kehakiman, merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dan yang terakhir adalah lembaga peradilan. Untuk lembaga peradilan sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, peradilan agama, di mana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam. Contohnya, perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Yang kedua adalah peradilan militer. Wewenangnya adalah di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, di mana memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah peradilan tata usaha negara, diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dan yang terakhir adalah peradilan umum, di mana salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu pengadilan negeri,
Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama, yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Selanjutnya adalah pengadilan negeri. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Selanjutnya adalah pengadilan tingkat kasasi. Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap masih belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Yang terakhir adalah penasehat hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditunjukkan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasehat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Sekian materi dasar.